saya ingin mengenalkan kelompok menuju yang pertama. Silakan dari Mbak Silvi. Nama saya Silviana Kurniasari, NIM 12. Nama saya Nawawi Husna, NIM 04. Nama saya Yulia Sudi Valentari, NIM 20. Nama saya Maini Haizan Kesana, NIM 28. Nama saya Muhammad Zulfa Hafidin, NIM 15. Nama saya Suwan, NIM 25. Nama saya Ahmad Bilal, NIM 08. Nama saya Novel Syarif, NIM 33. Dan saya sendiri Robi Satria, NIM 39. Di sini kami mau mempresentasikan hasil dari observasi kami, yang mana observasi kami yaitu objeknya yaitu BMT Al-Amin Kudus, yang mana kami akan mempresentasikan diantaranya hasil dari observasi tersebut pada video ini, yang mana guna untuk memenuhi tugas bank dan lembaga keuangan syariah. Yang pertama yaitu ada latar belakang dari BMT Al-Amin. BMT Al-Amin ini merupakan yang keuangan lembaga yang berfungsi untuk perantara masyarakat yang memiliki uang lebih atau juga yang membutuhkan. Nah, karena ini makanya BMT ini harus sangat berhati-hati dalam menjalankan kelembagaan ini. Dan kehati-hatian ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 yang mewajibkan setiap lembaga keuangan termasuk BMT menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariat. Kemudian hal ini selaras dengan Quran Surat Al-Maidah ayat 49 yang menekankan agar tidak mengikuti hawa nafsu dan juga tetap berpegang pada aturan Allah dalam mengambil keputusan yang akan mereka jalankan. BMT Al-Amin wajib melakukan analisis pembiayaan secara cermat melalui prinsip 5C, yaitu karakter, capacity, capital, collateral, condition, ditambahkan aspek syariat untuk memastikan usaha yang dibiayai itu layak dan juga sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kemudian ada gambaran umum dari BMT Al-Amin. BMT Al-Amin ini didirikan oleh tokoh masyarakat Desa Ngembalrejo pada tahun 2000 dan mulai beroperasi pada tahun 2001 pada tanggal 12 Maret. BMT Al-Amin berkembang secara bertahap. Pada awalnya BMT ini hanya memiliki modal yaitu hanya beberapa juta, dan sampai sekarang itu sudah memiliki modal hingga miliaran, dan itu pun bertahap dari modal yang kita lihat dan juga tidak berjalan mulus. Kemudian BMT ini memiliki sertifikat atau legalitas koperasi pada tahun 2002. Mereka mengalami kendala yaitu seperti kurangnya dipercaya oleh masyarakat. Kemudian ada visi dan juga misi dan tujuan dari BMT tersebut. Secara kelembagaan, BMT Al-Amin ini memiliki visi meningkatkan kualitas ibadah sehingga mampu berperan sebagai khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan misi menerapkan prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi, memberdayakan pengusaha kecil serta membina pedulian kaum mampu kepada duafa secara berkelanjutan. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan jasmani dan juga rohani anggota serta masyarakat melalui kegiatan ekonomi yang amanah dan juga bermanfaat. Selanjutnya, layanan simpanan yang ada di BMT Al-Amin tersebut. BMT Al-Amin juga menyediakan layanan finansial, yang mana layanan tersebut untuk melayani masyarakat agar pelayanan tersebut berbasis dengan syariah, yang mana simpanan utama yang ada di BMT Al-Amin itu sendiri yaitu ada dua, yaitu simpanan pokok dan simpanan wajib, yang mana simpanan pokok dan simpanan wajib tersebut ini menjadi dasar utama keanggotaan dari BMT Al-Amin itu sendiri. Nah, dari simpanan pokok
yakni simpanan yang mana modal awal keanggotaan, yang mana dari situ besaran simpanan pokok itu sama, tidak ada bedanya dari anggota satu dengan anggota yang lain. Karena simpanan terus akad yang digunakan untuk simpanan pokok ini yaitu akad musyarakah dan musyarakah muafadhah. Selanjutnya yaitu yang kedua simpanan wajib. Simpanan wajib itu merupakan simpanan yang mana menjadi modal dari koperasi BMT Al-Amin itu sendiri. Nah, selain simpanan utama yang ada di BMT Al-Amin itu juga selain yaitu ada simpanan sukarela, yang mana di BMT Al-Amin itu sendiri ketika ada anggota yang memiliki finansial yang lebih untuk dan berkeinginan untuk investasi kepada BMT Al-Amin itu juga bisa, karena itu termasuk dengan simpanan sukarela atau juga bisa biasanya disebut simpanan fleksibel. Karena apa? Dalam simpanan tersebut itu anggota itu bisa menyimpan uangnya di situ dan mengambil sewaktu-waktu ketika anggota tersebut membutuhkan. Nah, dari situ selain akad yang digunakan dalam simpanan sukarela atau simpanan fleksibel tersebut yaitu memiliki dua sifat karakter, yang mana sifat yang pertama sebagai wadi'ah yaitu titipan, yang mana wadi'ah tersebut memiliki dua macam, yaitu titipan yad amanah dan titipan yad domanah. Sifat yang kedua ialah sifat sebagai investasi yang bertujuan untuk kepentingan usaha dengan mekanisme bagi hasil mudharabah. Selain simpanan sukarela atau fleksibel tersebut, di BMT Al-Amin juga menyediakan simpanan korban, yang mana simpanan tersebut bisa diambil ketika waktu hari raya Idul Adha, yang mana dari anggota-anggota itu entah menabung setiap minggu atau setiap bulan untuk bisa melakukan simpanan kurban tersebut. Demikian untuk layanan simpanan yang ada di BMT Al-Amin. Oke, melanjutkan dari presentator sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan kaitannya produk pembiayaan dari BMT Al-Amin. Jadi BMT Al-Amin sendiri ada 4 produk, di mana yang pertama ada produk mudharabah, kemudian yang kedua murabahah, yang ketiga ada produk musyarakah, yang terakhir ada qardul hasan. Di mana produk unggulan dari BMT Al-Amin adalah produk mudharabah. Konsepnya adalah nanti BMT akan memberi modal kepada nasabah, kemudian nasabah nanti akan mengelola modal tersebut. Persyaratan dari produk mudharabah ini adalah si nasabah harus memiliki usaha seperti itu. Kemudian yang kedua ada produk murabahah, di mana produk murabahah ini merupakan produk jual beli pinjaman, jual beli cicilan. Jadi konsepnya nanti dari BMT akan menjual kebutuhan yang dibutuhkan oleh nasabah seperti motor, rumah dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada produk musyarakah, kata lainnya adalah modal bersama, di mana produk musyarakah ini konsepnya nanti si nasabah dan BMT sama-sama mengeluarkan modal, kemudian nanti terkait keuntungannya akan dibagi rata di awal akad seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah produk qardul hasan, di mana produk qardul hasan ini merupakan pinjaman tanpa imbalan, yaitu murni atas dasar kemanusiaan
dan sosial seperti itu. Jadi nanti si nasabah hanya membayar pokok pinjamannya saja. Jadi di BMT Al-Amin ini menyediakan 4 produk pembiayaan tersebut dengan fleksibel dan adil. Di antaranya ada produk mudharabah, murabahah, musyarakah, dan qardul hasan. Seperti itu. Selanjutnya yaitu produk unggulan dari BMT Al-Amin didominasikan oleh pembiayaan berbasis akad mudharabah. Hal ini karena memberikan fleksibilitas yang tinggi dan sesuai dengan karakter usaha mikro masyarakat sekitar. Pada akad ini BMT menyediakan modal sementara nasabah itu sebagai pelaku usaha. Nah, untuk hasil dari usaha nasabah itu nanti dibagi hasil sesuai kesepakatan. Selain itu, penentuan akad tidak dilakukan sepihak, namun melalui konsultasi dan analisis dari kebutuhan nasabah. Jika pembiayaan bersifat konsumtif, maka akan diarahkan menjadi akad murabahah. Sedangkan kebutuhan umum seperti misalnya pendidikan dapat menggunakan musyarakah. Semua margin atau persyaratan dijelaskan secara secara transparan kepada nasabah. BMT Al-Amin juga menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menjaga keberlanjutan lembaga. Misalnya bagi nasabah baru ini nanti pembiayaan maksimal hanya 70%-nya saja dari kebutuhan usaha oleh nasabah dan dapat meningkat seiring berjalannya waktu serta rekam jejak dari nasabah itu sendiri. Secara keseluruhan, pengelolaan pembiayaan yang unggul ini dirancang untuk memberdayakan pelaku usaha mikro, menghindarkan masyarakat dari praktik riba serta tetap menjaga stabilitas keuangan BMT melalui analisis resiko yang baik. Poin utama dalam produk unggulan ini adalah fokus pada pembiayaan mudharabah. Ini merupakan akad yang sering diminati oleh masyarakat sekitar. Lalu fleksibel sesuai jenis usaha nasabah, transparansi bagi hasil dan margin, analisis akad sesuai kebutuhan nasabah dan tentunya yang sesuai syariat. Lalu pembatasan plafon untuk nasabah baru. Hal ini ditujukan untuk mengurangi resiko. Lalu yang selanjutnya adalah implementasi pembiayaan lapangan BMT Al-Amin. Yang pertama adalah pembiayaan untuk usaha mikro dan makro. BMT Al-Amin memberikan pembiayaan kepada usaha mikro seperti usaha rumahan hingga usaha makro, usaha yang lebih besar. Hal ini ditujukan untuk membantu perekonomian terutama di masyarakat sekitar. Lalu yang kedua adalah prinsip kehati-hatian dalam menyeleksi nasabah, terutama nasabah baru yang belum memiliki riwayat pembiayaan oleh BMT Al-Amin. Hal itu ditujukan untuk menjaga keamanan dan mengurangi resiko. Lalu yang ketiga adalah pembiayaan maksimal 70%. BMT Al-Amin hanya memberikan pembiayaan maksimal sebesar 70% bagi nasabah baru yang ingin mengajukan pembiayaan. Hal itu bertujuan untuk menjaga keamanan bagi BMT dan juga nasabah sendiri. Lalu ada peluang kenaikan plafon. Jika nasabah tersebut memiliki kinerja yang baik dalam pembiayaan, maka BMT Al-Amin dapat memberikan kenaikan plafon hingga pembiayaan menjadi lebih naik dari sebelumnya. Lalu yang terakhir adalah menciptakan pembiayaan yang berkelanjutan. Pendekatan ini membantu BMT Al-Amin untuk menjaga nasabah
membayar pembiayaan mereka dan menjaga keamanan finansial sekaligus tetap mendukung pertumbuhan ekonomi. Oke, yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang kendala apa saja yang dihadapi oleh BMT Al-Amin. Salah satu kendala yang dihadapi oleh BMT Al-Amin yaitu banyaknya pengusaha atau nasabah yang tidak melakukan pencatatan keuangan seperti pengeluaran dan pemasukannya secara teratur, sehingga BMT Al-Amin sulit untuk menganalisis apakah usaha tersebut baik atau tidak. Dan kebanyakan pula mayoritas nasabah dari BMT Al-Amin yaitu dari generasi tua, sehingga kebanyakan dari mereka itu tidak mengerti sistem keuangan modern. Oleh karena itu, proses analisis pembiayaan oleh BMT Al-Amin itu menjadi lebih rumit dan meningkatkan resiko pembiayaan macet. Dampaknya yaitu pemantauan dari usaha tersebut yaitu akan menjadi lebih sulit, dan dampaknya yaitu menjadi lebih sulit dan tidak akurat, sehingga menyebabkan sering pembiayaan yang macet. Yaitu mitigasi resiko dan dana cadangan BMT. Nah, yang pertama yaitu fokus pada pengelolaan resiko usaha dan pembiayaan macet. BMT Al-Amin ini menyadari bahwa resiko seperti kebangkrutan usaha dan pembiayaan macet dapat mengganggu stabilitas lembaga, sehingga diperlakukan langkah mitigasi yang terencana. Selanjutnya yaitu pembentukan dana cadangan 1% dari pendapatan. Setiap bulan ini BMT Al-Amin menyisihkan 1% dari total pendapatan sebagai dana cadangan. Nah, dana cadangan ini menjadi buffer untuk mengantisipasi kerugian jika terjadi pembiayaan bermasalah atau usaha nasabah gagal. Selanjutnya, fungsi dana cadangan sebagai penyangga keuangan. Dana cadangan ini digunakan untuk menutup potensi kerugian tanpa mengganggu operasional harian dan layanan kepada nasabah lain. Langkah ini memperkuat ketahanan finansial dari BMT. Selanjutnya yaitu komitmen terhadap prinsip-prinsip kehati-hatian. Melalui strategi mitigasi resiko yang jelas dan disiplin, BMT menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga keberlanjutan, kepercayaan anggota, serta kualitas layanan keuangan syariah. Hasil wawancara BMT Al-Amin yaitu jenis simpanan yang tersedia di BMT Al-Amin. BMT Al-Amin menyediakan beberapa simpanan, yaitu simpanan Al-Amin yang bisa ditarik setoran kapanpun saja. Yang selanjutnya simpanan kurban berjangka untuk persiapan kurban, yang serta simpanan berkah yatim yang berasal dari berbagai jenis simpanan dan ditujukan untuk kegiatan sosial. Selanjutnya jenis pembiayaan yang ditawarkan. BMT Al-Amin menyediakan berbagai pembiayaan, yaitu seperti pembiayaan modal usaha untuk usaha-usaha mikro sampai kecil. Selanjutnya pembiayaan multiguna bagi kebutuhan umum anggota. Yang selanjutnya pembiayaan pertanian dengan akad murabahah atau murabah atau musyarakah, serta pembiayaan kendaraan bermotor berbasis murabahah. Yang selanjutnya akad yang digunakan oleh BMT Al-Amin yaitu 1. Murabahah jual beli dengan cicilan. Yang kedua ada musyarakah bagi hasil dengan modal bersama. Yang ketiga qardul hasan, pinjaman kebijakan tanpa imbalan. Selanjutnya produk yang paling banyak digunakan di BMT Al-Amin
Produk pembiayaan paling sering dipilih nasabah adalah pembiayaan mudharabah. Produk ini digemari karena fleksibel, mudah disesuaikan dengan kondisi usaha, dan mekanismenya jelas sejak awal. Selanjutnya ada mekanisme penentuan akad. Jenis akad dipilih melalui analisis kebutuhan dan konsultasi antara BMT dan nasabah. Untuk kebutuhan konsumtif, akad dialihkan ke murabahah. Sedangkan untuk kebutuhan umum seperti pendidikan dapat dialihkan ke musyarakah. Dan begitu juga margin atau persyaratan dijelaskan secara transparan antara nasabah dengan BMT tersebut. Baiklah, kesimpulan dari kelompok 2 yaitu mengenai tentang BMT Al-Amin, yang dimana berdasarkan hasil observasi dan kunjungan kami kelompok 2 itu kita dapat menyimpulkan bahwa BMT Al-Amin itu merupakan lembaga keuangan syariah yang berdiri atas inisiatif dari masyarakat setempat, yaitu untuk memberdayakan keuangan ataupun ekonomi umat yang menyediakan alternatif pembiayaan, yang dimana alternatif ini bebas riba. BMT Al-Amin juga berdiri pada tahun 2021, yang dimana mengalami perkembangan yang signifikan. Hal itu dapat terlihat dari peningkatan aset, pertambahan anggota, serta penguatan kepercayaan masyarakat kepada BMT Al-Amin itu sendiri. Yang dimana BMT Al-Amin ini dalam operasionalnya menawarkan berbagai produk simpanan dan pembiayaan berdasarkan akad syariah seperti akad mudharabah, musyarakah, murabahah, dan quradul hasan, yang dimana produk ini paling diminati adalah pembiayaan mudharabah, karena pembiayaan mudharabah itu fleksibel dan juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. BMT Al-Amin juga menerapkan prinsip kehati-hatian dalam operasionalnya. Misalnya, yaitu dengan membatasi pembiayaan nasabah baru hingga 70% dan melakukan analisis kelayakan usaha secara cermat. Nah, di sini BMT Al-Amin itu ya, apabila ada orang meminjam, maka orang tersebut akan diselidiki apakah dia dapat dipercaya atau tidak. Apabila bisa dipercaya, maka BMT Al-Amin akan mengusahakan meminjamkan pinjaman sebesar 70% dari pinjaman itu tersendiri. Meski BMT Al-Amin ini menghadapi kendala seperti lemahnya pencatatan keuangan nasabah, BMT Al-Amin juga melakukan mitigasi risiko melalui 1. Pembentukan dana cadangan 1% pendapatan bulanan. Nah, di situ ya ibarat kata apabila ada pendapatan selama 1 bulan ibaratkan 100%, maka BMT Al-Amin akan menyisihkan 1% pendapatan tersebut untuk antisipasi apabila ada masalah yang tidak terduga. Selanjutnya, secara keseluruhan BMT Al-Amin juga berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui layanan keuangan syariah yang aman, transparan, dan berkelanjutan. Cukup sekian dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun presentasinya kurang memuaskan soal perbankan, kami dari kelompok 2 mengucapkan
mengucap mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari kami, Assalamualaikum